Assalamualaikum guys, selamat datang lagi di Gelaga Horor. Kali ini gue bakal bawain kisah yang bikin bulu kuduk lu berdiri. Mari kita mulai perjalanan malam ini. Oke guys, cerita pertama datang dari channel Petualangan Mata Kail. Si abang ini nekat banget buat camping di hutan, tepatnya di atas sebuah gubuk tua. Katanya biar aman dari binatang liar, dia pasang tenda di atas gubuk itu. Kedengarannya cerdas, tapi siapa sangka gubuk itu justru jadi pintu ke dunia lain. Sekitar jam 12 malam saat suasana udah hening banget, kamera merekam sebuah kejadian aneh. Awalnya suara gelas jatuh ke tanah. Abang ini langsung kebangun kaget. Nah, coba perhatiin rekaman. Suara apa itu? Saya tetap dengar suara anjing ya. Di sebelah kiri belakang tenda, ada sosok putih melayang sambil ngejatuhin sapu yang nempel di tiang gubuk. Sosok itu terus bergerak, kayak nyebrang di belakang tenda, dan hilang begitu aja. Lo bisa lihat jelas di kamera. Suara benda jatuh, teman-teman. Seperti ada yang mandi tuh, teman-teman, di samping sana. Seperti ada orang mandi. Siapa ya? Pertanyaannya, kenapa makhluk itu muncul? Nah, ternyata sebelum tidur, si abang sempat bakar dupa sambil ngundang arwah atau penunggu di situ buat nongol. Ini udah jam 12 bentar lagi teman-teman ya. Saya akan coba bakar dupa ya. Nanti baru saya tidur. Kalau dari sisi logika, aroma dupa memang diyakini jadi media buat memancing energi tak kasat mata. Banyak budaya di Asia percaya asap dupa itu jadi semacam jalan buat roh atau entitas gaib datang. Jadi bisa dibilang abang ini benar-benar menantang mereka buat nunjukin diri. Coba deh, kalau lo yang ada di posisi dia, apa lo bakal berani tidur sendirian di hutan sambil ngundang makhluk halus? Tulis jawaban lo di komentar. Saya mencium wangi banget. Ini udah jam 12 bentar lagi teman-teman. Bentar lagi jam 12 malam. Oke, saya akan tidur aja. Ini saya akan taruh pasang CCTV di luar teman-teman. Sekarang kita pindah ke video berikutnya dari seorang satpam bernama Egy Julian. Videonya sempat viral di TikTok. Gudang gelap, tengah malam jam 12 kurang, cuaca gerimis. Lengkap banget buat jadi lokasi horor. Saat patroli Bang Egy ngucapin salam. Tiba-tiba ada suara berat jawab, "Waalaikumsalam." Lo bisa dengerin gak? Suara itu jelas. Berat, kayak bukan suara manusia normal. Nggak lama, ada suara ketawa panjang yang bikin merinding. Tapi Bang Egy masih berusaha tenang. Bahkan sempat nyanyi buat ngusir rasa takut. Ketawanya terus.
cahaya lu pergi ke melambai. Dengarkan. Sampai akhirnya, di depan gudang dia nyoba bilang, "Halo." Dan langsung dibalas suara dari kegelapan. "Sini." Waduh, ini bener-bener level horor yang susah dijelasin pakai logika biasa. Dengarkan. Nggak mau. Kan. Tuh. Hai. Astagfirullah. Dan ternyata, bukan cuma Bang Egi yang ngalamin. Temen satpamnya juga pernah ngalamin hal serupa waktu patroli jam 3 pagi. Bahkan, ada suara teriakan perempuan samar-samar dari arah gudang. Soal perempuan di situ ah? Pak temanku ini ya. Bawa malam ini juga cumin saya. Ini udah jam 3 aja Pak. Ini cowok. Nggak datang soalnya. Gimana menurut lo guys? Lo percaya itu suara makhluk gaib atau cuma sugesti? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ketawaannya terus. Karena cahaya lu pergi ke melambai. Dengarkan. Nggak mau. Kan. Tuh. Hai. Astagfirullah. Nah, ini menarik guys. Kalau kita analisis, suara-suara kayak gini bisa jadi fenomena auditory hallucination karena kondisi psikologis orang yang lagi takut di tempat sepi. Tapi, yang bikin makin aneh, kenapa lebih dari satu orang ngalamin hal yang sama di lokasi itu? Kalau gue pribadi, kemungkinan besar tempat itu memang punya penunggu. Ini cowok. Nggak datang soalnya. Kita lanjut, cerita horor kali ini agak beda dari biasanya. Sekarang kita masuk ke sebuah acara resmi, upacara penurunan bendera 17 Agustus. Bayangin, momen sakral kenegaraan yang penuh khidmat tiba-tiba berubah jadi suasana mencekam. Jangan terpengaruh, jangan terpengaruh. Kalian aman. Videonya sempat viral sampai ke luar negeri. Kejadiannya di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, tahun 2018. Saat itu, Paskibraka lagi khidmat menurunkan bendera. Semua mata tertuju ke lapangan, musik pengiring berkumandang, dan barisan berdiri tegak. Tapi, tiba-tiba, suasana pecah. Ada teriakan, kepanikan, bahkan sebagian penonton berlarian menjauh. Pertanyaan besarnya, kenapa bisa kayak gitu? Coba kita dengar rekaman suaranya. Jangan terpengaruh, jangan terpengaruh. Kalian aman. Ada seorang bapak-bapak dengan mikrofon yang mencoba menenangkan massa. Jangan panik, jangan terpengaruh, harap tenang. Istighfar, ayo istighfar. Kebayang nggak upacara resmi berubah jadi kayak ritual ruqyah massal? Saat rekaman HP di zoom ke barisan Paskibraka, terlihat ada yang aneh. Di tengah pasukan ada sosok entitas tak jelas berdiri di antara mereka. Sosok itu kaku, nggak bergerak, tapi bikin pasukan lain terpaku. Bahkan ada salah satu paskibraka perempuan yang badannya mulai bergetar, wajahnya tegang, air matanya jatuh, tapi dia berusaha tetap berdiri tegak. Seolah ada pertarungan batin antara semangat menjalankan tugas negara dan sesuatu yang berusaha menguasai dirinya. Kok pada teriak-teriak? Jangan terpengaruh, anak paski. Jangan terpengaruh. Serem banget apa yang terjadi. Jangan terpengaruh, jangan terpengaruh. Kalian aman. Jangan terpengaruh. Tarik nafas panjang, tahan. Serem banget.
Kalau kita analisis, ada beberapa kemungkinan. Pertama, bisa jadi itu murni kesurupan massal. Fenomena kayak gini sering terjadi di tempat-tempat dengan energi kuat, apalagi kalau ada tekanan mental tinggi. Bayangin aja, paskibraka itu anak-anak muda yang dipaksa disiplin keras, latihan panjang, dan berdiri berjam-jam. Kondisi fisik lelah, mental tegang, lalu ada trigger kecil. Boom! Satu orang kesurupan, lainnya ikut keganggu. Kedua, bisa jadi lapangan tempat upacara itu memang punya sejarah mistis. Banyak lapangan besar di Indonesia dulunya, bekas medan perang, kuburan massal, atau tempat eksekusi zaman penjajahan. Jadi wajar kalau energi di sana kadang muncul di momen-momen tertentu, termasuk saat upacara sakral. Tapi ada juga yang skeptis, bilang ini cuma halusinasi massal. Katanya ketika satu orang panik, kepanikan itu bisa menular secara psikologis ke ribuan orang. Fenomena ini disebut mass hysteria. Nah, pertanyaan buat lo semua, lo lebih percaya ini mass hysteria atau beneran ada penampakan gaib? Dan coba bayangin kalau lo sendiri lagi berdiri di barisan paskibraka, terus lihat ada sosok aneh di sebelah lo. Kira-kira lo bakal tetap tegap atau langsung kabur? Tulis jawaban lo di komentar, gue pengen tahu. Cerita selanjutnya makin bikin hati nyesek. Kejadiannya terekam CCTV sekitar jam 19.50 pasca maghrib. Ada seorang anak kecil yang tiba-tiba kayak ditarik mundur ke belakang, padahal lagi main bareng ibunya. Anak itu langsung nangis kenceng sambil lari ke ibunya. Ibunya bilang, saat itu pintu rumah kebuka karena lagi nyuci di luar. Suasananya hujan rintik-rintik. Banyak yang komen, itu pasti ulah jin, karena maghrib memang waktu setan berkeluyuran. Nah, secara agama memang ada hadits Nabi yang nyuruh kita nutup pintu, tarik anak-anak ke dalam rumah, karena waktu maghrib jin dan setan keluar berkeliaran. Secara logis ini bisa dijelasin gini, waktu maghrib itu perubahan dari terang ke gelap, energi alam lagi nggak stabil, hewan-hewan juga berubah perilaku, termasuk binatang liar. Dan secara spiritual memang banyak yang percaya energi negatif lebih kuat di waktu itu. Kalau dipikir-pikir, logis juga kenapa anak-anak harus dihindarin dari luar rumah waktu maghrib. Karena anak kecil masih polos, auranya terbuka, gampang ditarik, makhluk gaib. Oke. Jadi lagi kumpul. Oh. Jadi guys, ingat ya, jangan remehin anjuran ini. Maghrib, tutup pintu, masukin anak-anak. Itu bukan sekadar mitos, tapi ada dasar agama dan logikanya. Semua kejadian ini bikin kita sadar dunia gaib itu ada, dan kadang dia nunjukin eksistensinya di momen-momen yang gak kita duga. Gimana menurut kalian guys? Mana yang paling bikin lo merinding? Atau mungkin lo pernah ngalamin kejadian serupa? Tulis cerita lo di komentar, biar kita bisa bahas sama-sama. Oke, terima kasih udah nemenin gue di Gelaga Horor kali ini. Sampai ketemu lagi di Gelaga Horor berikutnya.